Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sampai jumpa kembali dengan saya Rian TW. Dan akhirnya BBM naik juga setelah kemarin tanggal 31 eh, banyak yang memberitakan bahwa tanggal satunya akan naik dan tanggal 31 saat itu banyak sekali orang yang antri BBM termasuk teman-teman saya yang sudah akhirnya kena prank yang tanggal satunya tidak naik akhirnya. Kemudian kejutan tanggal kemarin ya, hari Sabtu itu tanggal 3 ya, akhirnya resmi dinaikkan ya BBM dengan harga Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000 dan solar akhirnya menjadi 6.800. Perlukah perlukah BBM ini naik? Menurut saya dari saya pribadi perlu, karena pemerintah sudah dari hitung-hitungan yang sudah dihitung pemerintah itu bahwa terlalu besar subsidi BBM yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang akhirnya nanti secara hitung-hitungan ya APBN itu tidak semacam tidak menguntungkan negara, tapi malah merugikan karena bantuan subsidi yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Jadi itu alasan pemerintah, dan pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM agar subsidi BBM yang sudah diberikan itu semakin mengecil ya, walaupun sebenarnya untuk harga BBM itu secara faktanya secara sebenarnya itu di atas 10.000 atau sekitar, kalau Pertalite itu harganya sekitar 17 ribuan itu seperti itu. Dan dengan kenaikan segitu sebenarnya ya yang kita rasakan, yang dirasakan masyarakat banyak yang pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Dan secara masyarakat keseluruhan kalau kita tidak berpikir secara logis ya, itu ya tidak setuju, atau ketika kita berpikir cuman secara instan ya tidak setuju. Cuman ketika kita berpikir secara mendalam ya, deep thinking ya, bahwa kenaikan ini memang perlu ya, kenaikan ini memang perlu untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Dan salah satunya adalah agar subsidi ini tepat sasaran, karena pemerintah mengklaim bahwa 70% ya 70% dari subsidi yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Jadi subsidi yang diberikan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya mobil ya, orang-orang yang punya usaha besar yang seharusnya itu tidak disubsidi, tapi yang menikmati adalah itu. Jadi 70% itu. Jadi yang lain 30% yang menikmati masyarakat menengah ke bawah seperti kita yang masih perlu subsidi BBM seperti itu. Sebenarnya untuk memilah-milah seperti itu tidak bisa. Jadi akhirnya dipukul rata, pemerintah menaikkan BBM ya, agar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Oke, seperti itu guys. Namun di sini pemerintah juga punya solusi ya. Jadi punya solusi dari subsidi yang BBM yang sudah digelontorkan untuk BBM itu, akhirnya pemerintah punya solusi untuk mengeluarkan bantuan dalam bentuk BLT. Jadi dan ini diklaim oleh pemerintah bisa lebih tepat sasaran daripada pemerintah mengeluarkan subsidi atau bantuan dalam bentuk subsidi BBM. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan kenaikan ini pun banyak dari oposisi atau tokoh-tokoh yang biasanya berseberangan dengan pemerintah, di mana di situ pasti dia akan mengatakan bahwa ini tidak benar dan ini tidak seharusnya tidak terjadi. Jadi seperti apa yang dikatakan Reza Ramli seperti ini, bahwa pemerintah itu sebenarnya kurang kreatif atau tim Jokowi itu kurang kreatif. Jadi kalau kurang kreatif, kenapa dulu si Rizal Ramli ini dipecat? Nah, karena tidak kreatifannya dalam memimpin kementerian dulu, akhirnya dipecat juga. Jadi kalau kita boleh berpendapat bahwa sebenarnya emang perlu dinaikkan agar stabilitas negara ini lebih aman lagi, dan subsidi yang diberikan itu
tepat sasaran. Dan bagi yang kemarin sudah terdaftar di PKH atau PLTPL itu, insya Allah akan mendapatkan bantuan kurang lebih 150.000 per bulan selama 4 bulan, dikalikan 4 bulan, dan itu nanti akan dapat bantuan lagi sebelumnya. Ya, yang di desa saya yang kemarin sudah dapat PKH, insya Allah sudah nanti akan dapat bantuan lagi seperti ini. Ya. Oke, seperti itu guys dari saya. Ini semoga dengan kenaikan BBM ini, walaupun nanti akan diikuti biasanya ya, akan diikuti oleh harga-harga yang semakin melonjak. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan bertambahnya biaya hidup seperti ini, berarti kita intinya harus menambah kekreatifan kita untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Jadi biar semuanya stabil dan tidak jomplang. Ya, pemerintah dari segi pemerintahan stabil, pemerintah tidak terlalu diberatkan dengan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, dan di masyarakat juga harus lebih kreatif lagi untuk mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Ya, yang dulu biasanya kerjanya cuma 1 jam 2 jam per hari, sekarang ditambah lagi menjadi 4 jam. Atau yang dulu pendapatannya cuma beberapa juta per 1 bulannya, berpikir lebih luas, karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah income ya. Walaupun sebenarnya kadang kita tidak bisa berpikir kreatif, atau kadang kita kayak sudah berada di zona nyaman. Jadi kenapa orang tidak suka sekali sebuah perubahan? Karena pada saat berubah itu dia akan menyesuaikan diri sendiri, dan orang yang berpikir lebih luas ya, orang yang berpikir lebih kreatif, maka dia tidak akan terlalu pusing dengan apa yang terjadi dengan perubahan tersebut. Karena ini ya, perubahan itu pasti ada dalam setiap kehidupan, dalam setiap apapun akan terjadi perubahan. Yang dulu ganteng akan menjadi jelek karena sudah tua, itu salah satu bentuk perubahan, dan tidak bisa dipungkiri ya, biaya hidup kedepannya juga akan terjadi perubahan ya. Semakin mahal, bisa dikatakan juga seperti itu. Yang sekarang nasi ya ke warteg 10.000 ya, minimal sudah dapat sama sayur, sama tempe, sama es teh. Kita perkirakan inflasi ya 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, uang 10.000 dengan nilai yang sekarang ini kemungkinan sudah tidak bisa digunakan untuk membeli nasi dengan lauk tempe, dengan sayur dan es teh seperti itu. Ya, kita harus berkembang juga dengan dunia yang berkembang, berubah ya, yang itu tidak bisa dicegah. Kita juga harus berubah, menguatkan diri, membentengi diri, dan menambah skill kita dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih. Dari itu tetap berpikir positif saja ya, biar energi yang ada di dalam diri kita itu tidak terfokuskan pada sesuatu hal yang berubah ini, tapi kita harus fokuskan kalau ada perubahan, berarti kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.